Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anara quluba ibadil muttaqin binuri kitabihil mubin wa ja'alal qur'ana shifaa'an lima fis sudur wa hudan wa rahmatan lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allahu 'azza wa jalla fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallahu alladzi la ilaha illa hu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar Al-Jabbarul Mutakabbir Subhanallahi amma yusyrikun. Hadirin ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah. Malik bin Dinar rahimahullah, seorang ulama, beliau pernah mengatakan di hadapan murid-muridnya hadirin. Beliau berkata, "Masakinu ahli dunya kharaju minad dunya wa lam yadhub atyaba ma fiha." Orang-orang miskin di dunia itu adalah orang-orang yang mereka meninggalkan dunia ini tapi belum pernah merasakan nikmat yang paling nikmat di dunia. Akhirnya murid-muridnya kemudian bertanya, "Wahai Malik bin Dinar, apa nikmat yang paling nikmat di dunia itu?" Bapak Ibu semua kepada Allah, mungkin orang awam akan mengira nikmat yang paling nikmat di dunia itu adalah mungkin pasangan yang cantik, mungkin harta yang berlimpah hadirin. Tapi Malik bin Dinar ketika itu mengatakan nikmat yang paling nikmat di dunia itu ialah ma'rifatullah azza wa jalla, mengenal Allah azza wa jalla. Sungguh rugi sekali hadirin ketika kita hidup di dunia ini namun belum Allah mudahkan untuk mengenal Allah azza wa jalla. Di malam kali ini hadirin kita akan mengenal lebih dalam nama dan sifat Allah azza wa jalla yang sering kita sebut di dalam sholat kita. Pertama Al-Malik, yang kedua dan yang ketiga yang akan kita bahas pada malam kali ini secara ringkas yaitu Al-Aziz dan Al-Jabbar. Hadirin Bapak Ibu semua oleh Allah, di dalam surat Al-Hasyr ayat ke-23 nama Al-Malik, nama yang disebutkan pertama kali setelah nama Allah. Ketika Allah mengatakan wallahu alladzi la ilaha illahu al-malik. Sebelum nama Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar dan Al-Mutakabbir, Allah sebutkan Al-Malik. Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, hadirin, kenapa Al-Malik yang didahulukan, Pak? Tidak nama-nama yang setelahnya. Karena nama-nama setelahnya Al-Quddus, Maha Suci, As-Salam, memberi kesejahteraan, Al-Muhaimin, yang Maha memberikan perlindungan. Hadirin, termasuk Al-Jabbar dan Al-Mutakabbir, semua nama-nama itu kembali kepada Al-Malik, Pak. Ini menunjukkan hadirin luasnya makna Al-Malik. Makanya nanti satu kaidah hadirin Bapak Ibu semua, satu nama dan sifat Allah itu maknanya tidak tunggal hadirin. Maknanya beragam. Imam Al-Qurtubi misalnya di dalam kitab Al-Asna fi Syarhi Al-Asmaul Husna, beliau ketika menjelaskan satu nama dan sifat Allah, bahkan satu nama bisa sampai 10 makna. Maknanya tidak tunggal hadirin. Apa makna Al-Malik itu? Secara sederhana hadirin, kita sering mengatakan Al-Malik di dalam sholat kita, Maliki Yaumiddin. Dalam riwayat lain hadirin ayat ini dibaca pendek, Pak. Ada yang membaca Maliki Yaumiddin, ada yang membaca Maliki Yaumiddin. Kata Syekh Nabulsi, dua pembacaan ini Al-Malik dan Al-Malik menunjukkan bahwa Allah itu Maha Raja di Raja Al-Malik, dan Allah itu Al-Malik, Allah yang Maha memiliki. Hadirin ikhwati marakallah, dua makna ini menunjukkan kesempurnaan kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu bukan hanya Maha Raja di Raja, tapi Allah pemilik segala sesuatu. Allah bukan hanya pemilik segala sesuatu, tapi Allah Maha Raja di Raja.
Karena hadirin Bapak Ibu semua, terkadang Pak, ada orang ketika di dunia itu dia itu jadi penguasanya, tapi belum tentu jadi pemiliknya. Contoh Pak, hari ini presiden kita Prabowo Pak. Tapi kalau kita tanya, apakah setiap tanah di negeri kita ini dimiliki oleh presiden kita? Enggak, hadirin. Dia berkuasa tapi belum tentu menjadi pemilik. Ada orang dia memiliki sesuatu tapi belum tentu jadi penguasanya. Hadirin. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala, Allah itu Al-Malik dan Allah itu Al-Malik. Allah itu Maha Raja di raja dan Allah itu Maha Pemilik segala sesuatu. Di dalam surat Al-Imran ayat 26 Allah sebutkan hari kata Malik. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'u biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakanlah Muhammad, ya Allah, Engkau Maha Raja di raja yang memberikan kerajaan kepada orang yang Allah kehendaki. Hadirin ikhwati rahimakumullah. Nama dan sifat Allah ini, hadirin, itu bukan sekedar makna. Kata para ulama, setiap nama dan sifat Allah itu, cara mengamalkannya, pertama, selain daripada kita menyebutnya dalam doa-doa kita, sekali-kali, hadirin, Bapak Ibu semua, kalau kita berdoa kepada Allah, sebut nama ini, Pak. Ya Malik, Ya Malikal Mulki. Sebut nama Allah ini, hadirin. Ketika kita berdoa kepada Allah, itu diantara wasilah cepatnya diijabah doa kita. Karena itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah itu memiliki nama-nama dan sifat-sifat Allah yang mulia, yang paling indah. Berdoalah dengan nama-nama dan sifat Allah itu. Sebut nama ini sekali-kali ketika kita berdoa. Ya Malik, Ya Malikal Mulki. Karena Allah segala pemilik kerajaan. Yang kedua, hadirin, cara mengamalkan nama dan sifat Allah itu menghadirkan makna Al-Malik itu dalam kehidupan kita. Hadirin, andaikan kita sadar bahwa segala sesuatu itu dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus sadar apa yang kita miliki ini satu waktu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk hadirin apa yang kita genggam hari ini, tangan kita, kaki kita, mata kita, jangan punya anggapan ini adalah milik kita. Demi Allah, ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Mari di dalam surat At-Takasur, perhatikan. Hadis di ayat terakhir Allah berfirman, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Kemudian kalian semua akan ditanya tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan. Nikmat apa yang dimaksud di dalam ayat ini, hadir? Kata Abdullah bin Abbas rahimahullah, yang dimaksud ialah nikmatul badan, nikmat badan kita. Tangan ini milik Allah, mata ini milik Allah, kaki ini milik Allah, seluruh jasad ini milik Allah. Itulah alasannya. Kata Imam Asy'arawi, hadir, seorang pakar tafsir dari Al-Azhar, beliau mengatakan, kenapa nanti di hari kiamat itu yang akan menjadi saksi terhadap amal-amal kita bukan hanya para malaikat, bukan hanya para nabi, bukan hanya orang-orang beriman, bahkan yang akan menjadi saksi amal kita itu adalah jasad-jasad kita. Bapak Ibu semua sering mendengar para penceramah menyampaikan bahwa nanti tangan kita akan berbicara di hadapan Allah, kaki kita akan berbicara di hadapan Allah, bahkan kulit di dalam Al-Quran nanti bisa berbicara di hadapan Allah. Ya Allah, kulit ini digunakan ini, digunakan ini, digunakan ini. Kulit akan berbicara di hadapan Allah. Kenapa kata Imam Asy'arawi? Nanti di hari kiamat tangan kita bisa berbicara, Pak. Kaki kita bisa berbicara. Karena kata Imam Asy'arawi, seringkali ketika kita di dunia, kita menganggap bahwa apa yang kita hari gunakan itu, kita menganggap itu adalah milik kita. Padahal bukan. Demi Allah, Pak, tangan yang kita gerakan ini bukan milik kita. Lisan yang saya gunakan untuk berbicara ini bukan milik kita.
Mata yang kita gunakan untuk melihat ini bukan milik kita, tapi milik Allah Subhanahu wa taala, supaya nanti di hari kiamat ketika tangan ini berbicara sesuai dengan perintah pemiliknya yaitu Allah Subhanahu wa taala, kemudian di hari kiamat kita tersadar ternyata seluruh jasad kita ini bukan milik kita tapi milik Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Bapak Ibu semua, di hadis riwayat At-Tirmidzi Allah, hadirin Nabi SAW mengatakan, Inna awwala ma yus'alu anhu yawmal qiyamati ya'nil abda minan na'im. Nikmat yang pertama yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada seorang hamba dari kenikmatan itu ialah alam nusihha jismak, bukankah kami sudah menyehatkan jasadmu? Hari ini badan kita disehatkan. Hadirin Bapak Ibu semua, ini adalah nikmat yang pertama nanti yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu semua yang dimuliakan Allah, sebagai penutup makna al-malik, ini sebagai nikmat yang Allah berikan ini begitu mahal sekali hadirin. Apa yang kita miliki, tangan kita, kaki kita. Satu waktu ada seorang laki-laki mengadukan kesengsaraannya kepada seorang ulama namanya Yunus bin Ubaid rahimahullah. Dia datang kepada Yunus, Yunus, tolonglah berdoa kepada Allah. Sudah lama aku ini sengsara dan miskin. Mintalah kepada Allah agar Allah berikan kekayaan kepada diriku. Kemudian Yunus bin Ubaid ketika itu hadirin memberikan tawaran kepada anak muda itu. Wahai anak muda, mau tidak? Aku beri engkau 100.000 dinar. Terbayang Pak, 100.000 dinar. 1 dinar saja udah berapa gram emas. Aku beri kepada dirimu 100.000 dinar, tapi aku minta tolong lepaskan 1 tanganmu saja untukku. Jadi ditawar 1 tangan dengan harga 100.000 dinar. Bapak-bapak kalau misalnya ada di sini yang menawar Pak dengan uang 100 miliar, tapi kita harus melepaskan tangan kita Pak. Kira-kira ada yang mau tidak ada di sini? Akhirnya anak muda itu mengatakan, wahai Yunus, buat apa aku mendapatkan uang sebanyak itu tapi aku harus kehilangan 1 tangan? Kemudian Yunus mengatakan, aku tawar 2 kali lipat. Aku beri kepada dirimu 200.000 dinar, tapi tolong lepaskan 2 tanganmu untukku. Aku beli 2 tanganmu itu dengan 200.000 dinar. Anak muda itu mengatakan, buat apa aku punya uang yang banyak itu, wahai Yunus, sedangkan aku harus kehilangan 2 tanganku? Kemudian Yunus bin Ubaid ketika itu memberikan nasihat kepada anak muda itu. Ini perhatikan Bapak Ibu semua. Yunus bin Ubaid mengatakan, indaka mi'ataini ulufan wa anta tashkul hajah ilallah. Hari ini engkau memiliki 200.000 dinar, tapi kenapa engkau masih mengadukan kesengsaraan kepada Allah Subhanahu wa taala? Hadirin Bapak Ibu semua, mata yang kita gunakan untuk melihat, tangan yang kita gunakan untuk menggenggam, kaki yang kita gunakan untuk berjalan, ini bernilai mahal sekali. Tapi ingat bahwa ini semua milik Allah yang kelak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Bapak Ibu semua Allah. Yang kedua, nama dan sifat Allah yang akan kita bahas pada malam kali ini yaitu adalah Al-Aziz. Allah yang Maha Mulia. Secara bahasa, hadirin, Al-Aziz ini, kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Maqsad Al-Asnaf fi Syarh Asma'il Al-Husna, beliau mengatakan Al-Aziz itu ialah huwal khatirul ladzi yaqillu wujudu mithlih wa tashtadul hajjatu ilaih wa yas'abul wusulu ilaih. Makna Al-Aziz itu dalam bahasa Arab hadirin, sebenarnya kata Al-Aziz itu akar kata menunjukkan makna sesuatu yang langka. Jadi tidak ada taranya, tidak ada bandingannya, sesuatu yang langka. Karena Allah yang Maha Mulia, hadir, Allah yang Maha Agung, dan Allah yang seluruh makhluknya butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Imam Al-Ghazali. Dalam bahasa yang lain, kalau kata para ulama, Al-Aziz itu secara bahasa dari kata azza ya'izu, artinya mengalahkan. Hadirin, Al-Aziz, Allah yang Maha mengalahkan. Tidak ada yang bisa mengalahkan satu zat pun, satu makhluk pun mengalahkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dibaca azza ya'izu, tapi kalau dibaca azza ya'azu dalam bahasa Arab itu maknanya kuat dan kokoh.
Makanya hadirin, dalam bahasa Arab kalau ada tanah itu kuat, kokoh, dalam bahasa Arab namanya tanah itu disebut dengan azaz. Al-Aziz, dialah Allah yang maha kuat, maha kokoh, yang tidak ada kekuatan satupun kekuatan yang mampu menandingi kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Itu diantara makna Al-Aziz. Dalam makna yang lain, ini seperti yang saya sampaikan tadi, satu kata dalam bahasa Arab itu maknanya luas. Makanya nanti nama-nama dan sifat-sifat Allah itu meskipun diterjemahkan Ar-Rahman yang maha penyayang, Ar-Rahim yang maha pengasih, Al-Malik maha raja diraja, itu tidak mewakili semua nama dalam kata itu, karena maknanya banyak. Dalam bahasa Arab, Al-Aziz pun itu memiliki makna Al-Ali yang maha tinggi. Dalam bahasa Arab hadirin, kalau ada satu benteng yang begitu tinggi hadirin, yang sulit digapai oleh orang-orang, dalam bahasa Arab disebut dengan Hisonun Aziz, benteng yang begitu tinggi dalam bahasa Arab. Allah memiliki sifat Al-Aziz menunjukkan ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Di makna Al-Aziz. Hadirin ikhwati manamkullah, para ulama kemudian membahas bagaimana kita mengamalkan Al-Aziz dalam kehidupan kita. Kalau kita sadar bahwa semua kemuliaan, keagungan itu milik Allah Subhanahu wa taala, maka siapa saja yang dekat dengan Allah pasti hidupnya akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'an. Siapa yang menghendaki kemuliaan, maka kemuliaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Makanya demi Allah hadirin, Bapak Ibu semua, kita barusannya sholat tarawih, kita ruku, sujud, bahkan merendahkan bagian yang paling mulia dari badan kita hari ini. Kita bersujud kepada Allah. Demi Allah, ini tidak menghinakan kita, tapi justru memuliakan kita. Ketika kita merendahkan serendah-rendahnya di hadapan Al-Aziz, Allah yang maha mulia, maka kita sedang memuliakan diri kita semua. Makanya Nabi satu waktu ditanya, ya Rasulullah, saya ingin sekali bersama dirimu nanti di surga di hari kiamat. Kata seorang sahabat, apa kata Nabi SAW? A'inni ala nafsika bikathratis sujud. Bantulah diriku dengan dirimu memperbanyak sujud kepada Allah. Semakin banyak sujud kita kepada Allah, maka semakin mulia kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lihat tadi orang-orang yang sujudnya benar, khusyuk kepada Allah, Allah akan muliakan hidupnya bahkan di dunia bahkan di akhiratnya. Orang yang banyak bersujud kepada Allah. Hadirin ikhwati manapullah. Yang kedua, cara mengamalkan Al-Aziz. Kata para ulama, ketika kita mengetahui Allah yang maha mulia, Allah yang maha agung, maka kita hadirin sadar bahwa semua kemuliaan yang kita miliki, mulai dari ilmu, ketampanan, hadirin, harta yang kita miliki, jabatan, itu semua kembali kepada Al-Aziz, Allah yang maha mulia. Maka orang yang mengenal Al-Aziz, demi Allah hadirin, tidak akan pernah sombong, tidak akan pernah angkuh. Orang yang mengenal Allah Al-Aziz pasti hidupnya akan rendah hati. Man tawaddu'a lillah, siapa yang bertawadhu, rendah hati karena Allah, rafa'ahullah, maka Allah akan angkat derajatnya. Orang yang rendah hati. Lihat saja. Maka sebaliknya, orang-orang yang tinggi, hadirin, man takabbara, siapa yang takabur, maka Allah akan rendahkan serendah-rendahnya. Lihat Pak, kurang apa Fir'aun kemuliaannya dengan hartanya, hadirin, dengan jabatannya. Kurang apa mulia Qarun, hadirin. Tapi karena justru dia sombong dan angkuh, maka Allah hinakan sehina-hinanya. Orang yang hadirin mengenal Al-Aziz, maka dia pasti akan rendah hati. Hadirin Bapak Ibu semua oleh Allah, ada teladan yang luar biasa dari Atha bin Abi Rabbah, seorang ulama besar di Mekah. Satu waktu hadirin, Atha ketika itu sedang tawaf, kemudian beribadah di depan Ka'bah. Ada orang asing, hadirin, dia tidak mengenal Atha, padahal Atha itu ulama besarnya Mekah. Karena dia kemudian bertemu dengan Atha, hadirin, dia merasa punya ilmu ketika itu. Kemudian dia memberi nasihat kepada Atha, padahal Atha itu ulama besarnya Mekah.
Ini bayangkan Bapak Ibu semua, andaikan hari ini ada seorang ulama besar, ada orang berani kemudian memberikan nasihat kepada ulama besar itu. Tapi lihat bagaimana tawaduknya, rendah hatinya Atha bin Abi Rabah. Kata orang-orang yang menyaksikan Atha bin Abi Rabah diberikan nasihat oleh orang itu, hadirin, Atha bin Abi Rabah hanya mendengarnya dengan baik, hadirin, bahkan menyimaknya dengan baik. Lama diberikan nasihat, beres diberikan nasihat, atau seorang ulama besar Mekah hanya mengatakan terima kasih atas nasihatnya, sangat berharga sekali untuk diri. Padahal bisa jadi nasihat-nasihatnya itu atau sangat hafal sekali, karena seorang ulama besar. Hadirin Bapak Ibu semua oleh Allah, ketika berpisah anak muda itu dengan Atha, barulah kemudian penduduk Mekah memarahi anak itu. Kamu tidak tahu siapa itu? Itu ulama besar kami. Atau dia adalah ulama besar Mekah hari ini, atau ulama yang kami hormati. Atau meskipun tinggi hadirin ilmunya, tapi hadirin lihat di depan hamba-hamba begitu rendah hati. Orang yang mengenal Al-Aziz, maka orang itu pasti akan rendah hati. Dia tidak akan sombong dengan apa yang ia miliki, keagungannya, kemuliaannya, hadirin, karena tahu sekali kemuliaan itu berasal dari Al-Aziz, dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Bapak Ibu subhanahu Allah, dan yang terakhir ini sebagai penutup pada kajian tarawih kali ini, yaitu Al-Jabbar. Menjadi nama masjid Al-Jabbar. Apa makna Al-Jabbar itu? Ada 3, hadirin. Pertama, Al-Jabbar itu Allah yang memaksa kehendaknya pasti terjadi. Tidak ada yang bisa menahan. Andaikan Allah menghendaki sesuatu, pasti terjadi. Berkaitan dengan kematian, Allah jadikan orang miskin jadi orang kaya jadi orang miskin, yang sehat jadi sakit, yang sakit jadi kaya. Mudah sekali bagi Allah, karena Allah yang Maha memaksa. Bahkan nanti ketika di hari kiamat, ketika semua makhluk itu dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah kemudian berfirman, hadirin, di dalam hadis qudsi, Innallaha azza wa jalla idza kana yaumul qiyamah, Allah azza wa jalla apabila telah terjadi hari kiamat, yajma'us samawati sab'a wal ardina sab'a. Allah menghimpun seluruh langit dan 7 lapisnya, dan bumi begitu 7 lapisnya, fi qabdati, dalam genggaman Allah. Kemudian Allah berfirman seperti ini, hadirin. Annallah, Anar-Rahman, Annal-Malik, Annal-Qudus, Annas-Salam, Annal-Mu'min, Annal-Muhaimin, Annal-Azizul Jabbar, Annal-Mutakabbir. Allah kemudian bertanya, Ainal muluk, Ainal Jabbabir. Mana raja-raja di dunia yang sombong itu, kata Allah. Mana orang-orang yang bersikap sewenang-wenang, bersikap zalim kepada orang lain, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bisa, hadirin, mengalahkan kehendak Allah Subhanahu wa taala? Allah zatnya satu-satunya ketika itu yang berdiri, hadirin, menantang kepada seluruh makhluk. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, Al-Jabbar itu ternyata dalam bahasa Arab itu tidak selalu berkonotasi, hadirin, tadi memaksa. Dalam bahasa Arab kalau ada satu kata Jabbartul azma, kata jabbaro di sini maknanya adalah memperbaiki. Aku sedang memperbaiki tulang, al-azma. Makanya kata para ulama, makna al-jabbar itu maknanya adalah al-muslih lil umur. Allah yang memperbaiki urusan-urusan kita. Hadirin, banyak urusan yang kita tidak atur, Bang. Udara yang kita hirup hari ini, bahkan makanan ketika tadi kita berbuka sahur, Bang. Mungkin ketika di tangan masih berada dalam kontrol kita, tapi ketika sudah masuk ke dalam perut kita, bahkan kita sendiri tidak tahu apa yang kita lakukan terhadap makanan di dalam tubuh kita. Bagaimana proses itu terjadi? Banyak urusan-urusan kita yang itu, hadirin Bapak Ibu Subhanahu, itu diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa Arab, kalau ada satu kata dibentuk dengan kata fa'al, seperti kata jabbar, ini menunjukkan makna mubalaghah. Dalam bahasa Arab, orang memperbaiki seseorang disebut dengan jabir. Tapi kalau orang mengurus banyak orang, bukan hanya satu, bahkan ratusan, bahkan ribuan yang ia urus, dalam bahasa Arab disebut dengan al-jabbar. Allah Subhanahu wa taala memiliki, hadirin, nama dan sifat al-jabbar. Allah ingin memberikan pesan kepada kita, Allah itu mengurus bukan hanya kita, tapi bahkan ratusan, bahkan ribuan. Hadirin, sadar tidak? Barusan seberes sholat kita berdoa kepada Allah, Pak. Kira-kira Allah hanya mendengar doa kita? Tidak, hadirin.
ratusan orang yang hadir tarawih saat ini, bahkan ribuan, bahkan jutaan, setiap orang berbeda dengan doa yang berbeda-beda, dengan bahasa yang berbeda-beda. Allah itu sangat tahu sekali si fulan meminta apa, si fulan berdoa apa, si fulan sedang hadiri punya masalah apa. Jutaan manusia, bahkan miliaran manusia, demi Allah, Allah Maha tahu, Pak. Karena Allah itu Al-Jabbar. Makanya di dalam doa kita, doa duduk di antara dua sujud, hadirin, kita berdoa kepada Allah. Dalam hadis riwayat Abu Daud, Allahumma gfirli warhamni wajburni. Ya Allah, ampunilah diriku. Ya Allah, berikanlah rahmat diriku. Wajburni, makna wajbur di sini adalah perbaiki segala urusan-urusanku. Hadirin, warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni. Kita sebut makna Al-Jabbar bahkan di dalam sholat kita. Dan yang terakhir, hadirin Bapak Ibu subhanahu wa Allah, di antara makna Al-Jabbar kata para ulama itu adalah yang maha tinggi, seperti kata Al-Aziz, Pak. Makanya ada kaitan antara nama Al-Malik, Al-Aziz dan Al-Jabbar. Dalam bahasa Arab, kalau ada pohon kurma disebut dengan nakhlah jabbarah. Pohon kurma yang tinggi sekali, yang kurmanya sulit dipetik, itu dalam bahasa Arab disebut dengan nakhlah jabbarah. Unta, naqah, dalam bahasa Arab kalau disebut dengan naqah jabbarah, unta yang tinggi yang sulit dinaiki. Kata Jabbar menunjukkan, hadirin Bapak Ibu semua, tidak ada zat yang lebih tinggi, yang lebih mulia daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, tidak ada satu makhluk pun yang mampu melampaui ketinggiannya Allah kecuali hanya Allah Al-Jabbar. Hadirin Bapak Ibu subhanahu Allah, sebagai penutup pada kajian malam kali ini, saya ingin tutup dengan satu hadis qudsi, di hadis riwayat Muslim. Nabi SAW menyampaikan, Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman seperti ini, hadirin. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ala atqa qalbi rajulin wahidin. Andaikan manusia yang pertama diciptakan, bahkan manusia yang terakhir, seluruh manusia dan seluruh jinnya menjadi orang yang paling bertakwa. Andaikan seluruh manusia, tidak ada satu orang pun yang kufur kepada Allah, tidak ada satu orang pun yang bermaksiat kepada Allah, kata Allah, hadirin, mazada fi mulki syai'a. Ada miliaran manusia menjadi hamba yang paling bertakwa, tidak sedikit pun menambah kerajaanku, tidak sedikit pun menambah kemuliaanku. Demi Allah, sebanyak apapun sujud kita kepada Allah, Allah tidak butuh kepada sujud kita, karena Allah sudah memiliki sifat Al-Jabbar. Allah itu maha mulia dan bahkan zat yang paling mulia. Dan sebaliknya kata Allah, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ala afjari qalbi rajulin wahidin. Andaikan seluruh manusia, bahkan dengan jinnya sekalipun, kata Allah, menjadi orang yang paling buruk, menjadi orang yang paling bermaksiat, menjadi orang yang paling kufur kepada Allah, ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Hadirin, sebanyak apapun kita bermaksiat kepada Allah, tidak sedikit pun mengurangi kerajaan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Bapak Ibu subhanahu Allah, Al-Malik, Al-Aziz dan Al-Jabbar mengajarkan kepada kita, demi Allah, hadirin, Allah tidak pernah butuh ibadah-ibadah kita, tapi justru kita yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Hanya itu mungkin hadirin Bapak Ibu semua yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Ini di antara 3 hadirin nama dan sifat Allah yang Maha Agung. Semoga ini jadi tambahan inspirasi untuk kita, pendorong, hadirin, kuatnya amal soleh kita, dan jadi keberkahan untuk amal soleh kita di bulan Ramadan ini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.